pemirsa, menjaga kebudayaan yang kita miliki merupakan tanggung jawab seluruh pihak, baik itu mulai dari pemerintah, tokoh adat budaya, akademisi, bahkan sampai kepada masyarakat. Salah satu upaya untuk dapat melestarikan, menjaga kebudayaan yang kita miliki pemirsa agar dapat dipastikan terwariskan secara turun-temurun ke generasi selanjutnya adalah dengan melakukan penetapan warisan budaya tak benda. Kemendikbudristek sejak tahun 2013 sampai tahun 2022 telah menetapkan sebanyak 1.728 warisan budaya tak benda di Indonesia. Dan di tahun 2023 kemarin ada sebanyak 213 usulan warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan dari 31 provinsi di Indonesia. Lalu bagaimana dengan Sulawesi Tengah? Pada dialog kali ini pemirsa, kami akan spesifik membahas mengenai salah satu warisan budaya tak benda yang dimiliki oleh Sulawesi Tengah, yaitu tarian Raigo. Nah pemirsa, sebagian dari Anda mungkin pernah mendengar, familiar, atau bahkan sudah pernah melihat atau bahkan pernah menarikan tarian ini. Nah, tarian Raigo ini pemirsa telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB sejak tahun 2013. Namun tentunya tidak sampai di situ saja. Bagaimana kemudian selanjutnya pembinaan akan dilakukan, pemanfaatan pasca ditetapkan sebagai WBTB ini, dan juga pengembangan yang akan dilakukan oleh pihak-pihak terkait, dalam hal ini juga pemerintah dan juga seluruh elemen yang terlibat dalam hal ini. Untuk itu pemirsa, pada dialog bicara langsung hari ini kami mengangkat tema Raigo, warisan budaya tak benda, bersama dengan saya Dian Merdekawati. Dan saya tidak sendiri tentunya, sudah ada 3 narasumber yang hadir bersama dengan saya di studio Mosinggani pada saat ini. Saya perkenalkan, di sebelah kanan saya sudah ada Pak Andi Muhammad Rifan Fadlan SE. Beliau adalah Pamong Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 18 Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat. Assalamualaikum, selamat sore Pak Rifan. Selamat sore. Sehat Pak Rifan? Alhamdulillah sehat. Terima kasih kehadirannya bersama kami. Juga ada bersama dengan kita di sini Bapak Dr. Andes Rim M. Hum. Beliau adalah Kepala UPT Taman Budaya dan Museum Provinsi Sulawesi Tengah. Assalamualaikum, selamat sore Pak Rim. Ya, waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Terima kasih kehadirannya Pak Rim bersama dengan kami. Juga telah hadir di tengah kita ada Bapak Yonatan Toki ISPT. Beliau adalah Maestro Sastra Tradisi Sulawesi Tengah. Assalamualaikum, selamat sore Pak Yonatan. Selamat sore Tabea. Tabea, baik. Pemirsa tentunya pada sore hari ini tema yang kami angkat ini adalah tema yang menarik. Karena ini membahas mengenai kebudayaan yang kita miliki di Sulawesi Tengah. Dan pemirsa, kita akan mengenal lebih jauh seperti apa itu tarian Raigo dan juga bagaimana pemanfaatannya, pengembangannya ke depan. Saya akan memulai diskusi kita pada hari ini bersama dengan Pak Rifan terlebih dahulu. Pak Rifan, tadi memang sudah saya sedikit jelaskan di depan mengenai warisan kebudayaan tak benda ini. Namun mungkin pemirsa ingin mendapatkan penjelasan yang lebih jelas, apa itu yang disebut dengan warisan budaya tak benda? Warisan budaya tak benda berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 terkait pemajuan kebudayaan. Kebudayaan itu kan terbagi menjadi 2. Ada yang tangible, yang berupa kebendaan, contohnya ada cagar budaya. Lalu kemudian ada yang intangible, yang tak benda. Nah, warisan budaya tak benda itu ya yang intangible. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, dia terbagi menjadi 10 objek pemajuan kebudayaan. Di antaranya ada bahasa, tradisi lisan, ada manuskrip, ada seni, ada adat istiadat, ada ritus, kemudian ada teknologi tradisional, pengetahuan tradisional, permainan tradisional, dan olahraga tradisional. Ada 10 objek pemajuan kebudayaan. Dan mungkin kalau kita berbicara tentang Raigo, dia akan masuk ke seni. Lebih spesifik ke seni tari. Seni pertunjukan ya, Pak Rifan. Pak Rifan, kenapa sih kalau kita punya sebuah kebudayaan itu harus ditetapkan atau diinventarisir sebagai warisan budaya tak benda? Ya, seperti yang sebelumnya Mbak Dian sudah jelaskan, bahwa untuk melakukan pemajuan kebudayaan kita melakukan 4 kegiatan, yaitu perlindungan, pemanfaatan, pengembangan, dan pembinaan. Nah, untuk pelindungan sendiri itu merupakan upaya inventarisasi, salah satunya berupa pencatatan. Pencatatan itu yang dilakukan oleh masyarakat, baik itu komunitas maupun perseorangan, yang kemudian bisa melakukan pencatatan dibantu oleh pemerintah daerah, lalu bekerjasama dengan pemerintah provinsi melakukan pengusulan.
Nah, terkait pencatatan itu kemudian setelah provinsi melakukan pengusulan, kita di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan punya tim ahli terkait itu yang melakukan penilaian dan penetapan. Kalau ditanya kenapa kita melakukan penetapan, itu sebagai bentuk dari pelindungan itu sendiri. Jadi itu merupakan langkah pertama dari pemajuan kebudayaan. Oke, langkah pertama untuk pemajuan kebudayaan dan juga perlindungan ya, itu harus diinventarisir dulu, diterapkan begitu ya Pak Rifan. Kalau begitu sebelum nanti saya akan menanyakan hal teknis, bagaimana sebuah kebudayaan itu bisa ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda, saya akan ke Pak Rim terlebih dahulu. Pak Rim, bagaimana kondisi di Provinsi Sulawesi Tengah saat ini, kebudayaan apa saja yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda yang ada? Sekarang ini warisan budaya tak benda milik Sulawesi Tengah itu sudah ditetapkan menjadi 32 item. Salah satunya itu Rego sebagai yang pertama yang ditetapkan tahun 2013. Nah, itu. Rego itu memang satu yang unik. Tetapi memang banyak orang yang bertanya, kenapa menjadi warisan budaya tak benda? Tadi sudah disebutkan Pak Rifan bahwa ada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017. Tapi di Sulawesi Tengah juga sudah ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2021 yang mengatur tentang penyelenggaraan kebudayaan daerah. Di dalamnya juga ada 10 OPK, Objek Pemajuan Kebudayaan yang sudah disebutkan. Nah, Rego itu adalah salah satu yang pertama ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda. Memang kalau berdasarkan dengan inventarisasi kebudayaan Sulawesi Tengah itu cukup banyak, sangat banyak. Bahkan boleh dikata ratusan dan mungkin ribuan. Makanya salah satunya yang tangible dan intangible, tangible aja yang khusus megalitik itu mungkin sudah ada 1000-an datanya yang masuk. Baik. Dan itu juga bisa ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda karena di setiap benda itu ada nilai-nilai intangible-nya. Itulah yang harus dilestarikan juga. Jadi misalnya kemarin Guma juga sudah ditetapkan, ada Kakula juga ditetapkan, ada Lalope juga sudah ditetapkan, ya. Dan masih banyak upacara melabu tumpe yang masuk ritus itu di Banggai sudah juga ditetapkan dan itu sangat luar biasa dan masih banyak item-item budaya. Tapi memang pendukungan untuk dijadikan menjadi warisan budaya tak benda itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama itu tidak hanya diusulkan begitu saja, tetapi harus ada data dukungnya yang dimiliki benda itu atau sebuah ritus upacara adat yang harus ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda. Terutama pertama itu harus ada kajian akademiknya. Ada kajian dalam bentuk buku atau tulisan-tulisan di majalah. Kemudian juga harus ada dokumentasinya. Apakah dalam bentuk video, dalam bentuk foto yang mendukung itu. Karena memang ini kalau sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda, itu akan ada tanggung jawab yang melekat padanya. Ya. Yaitu ada aspek yang pemanfaatan yang harus terus dilakukan dan pengembangannya yang harus dilakukan supaya ini tetap lestari karena aspek pelestarian itu adalah kata kuncinya. Betul. Di samping dengan pembinaan dan mengingat pelestarian itu mencakup 3 komponen seperti yang dikemukakan oleh Pak Rifan tadi, yaitu ada aspek perlindungannya, ada aspek pengembangannya dan ada aspek pemanfaatannya. Inilah yang harus kita lakukan secara terus-menerus dan kami bersyukur bahwa di Sulawesi Tengah itu sudah ada dinas kebudayaan yang khusus mengurus tentang kebudayaan itu. Jadi 3 komponen yang menyangkut tentang pelestarian dan pembinaan itu sudah melekat dalam dinas kebudayaan pada bidang-bidang yang terkait. Oke, jadi bisa lebih spesifik untuk mengurusi hal ini gitu ya. Plus UPT, Taman Budaya dan Museum. Oh, tentu saja ya Pak ya. Baik, tadi Pak Ari menyebutkan bahwa salah satu syaratnya itu harus ada catatan begitu ya, kajian akademiknya. Tapi kan kebanyakan kebudayaan kita ya, itu yang saya pahami bahwa kita itu punya kebiasaan tuturah atau bertutur begitu ya, turun-temurun disampaikan kepada generasi ke generasi. Jarang terekam secara catatan. Itu bagaimana menghadapi masalah ini Pak? Nah, itulah tanggung jawab oleh Dinas Kebudayaan dan juga BPK untuk melakukan kajian akademiknya itu, melakukan penelitian. Memang ada banyak item budaya di Sulawesi Tengah itu karena memang di Sulawesi Tengah itu kita mengetahui bahwa tidak ada catatan-catatan tertulis. Kekuatan budaya itu pada budaya tutur yang diturunkan secara lisan. Itu tentang misalnya syair-syair Rego itu diturunkan secara lisan. Tetapi semuanya itu bisa dikaji secara akademik. Nah, inilah tanggung jawab kebudayaan itu. Nah, oleh karena itu di kebudayaan itu ada rakor yang dilaksanakan, rakor kebudayaan di provinsi dan rakor yang di kebudayaan yang dilakukan oleh BPK. Ya Pak Rifan ya. Nah, itu rakor kebudayaan inilah yang bisa mengakomodir semua daerah yang ada di Sulawesi Tengah untuk bisa menjadi mengusulkan budaya tak benda, warisan budaya tak benda dengan catatan harus menyiapkan data dukungnya.
supaya banyak stakeholder kita, terutama dinas kebudayaan di daerah itu, dinas pendidikan dan kebudayaan atau dinas kebudayaan dan pariwisata yang bergabung itu di beberapa daerah itu bisa punya tanggung jawab juga untuk mengurus tentang pelestarian item-item budaya, apalagi item budaya yang akan diusulkan menjadi warisan budaya tak benda. Karena ada yang ditolak, Bu, warisan budaya tak benda karena data dukungnya yang tidak memenuhi tidak memenuhi. Nah, itulah data dukung itulah ya. Nah, biasanya itu tim ahli juga atau narasumber di Jakarta itu memberikan keleluasan untuk melengkapi. Mana catatan yang harus dilengkapi. Nah, itu biasa. Nah, ada tenggang waktu ya, ada rentang waktu. Kalau kita bisa melengkapi dalam kurun waktu tertentu, itu akan jelas ditindaklanjuti menjadi penetapan warisan budaya tak benda. Penetapan ini dilakukan setiap tahun, Pak, atau gimana? Ya, setiap tahun dilakukan. Pak, ya? Setiap tahun, ya. Baik, Kalau begitu saya akan ke Pak John. Pak John, Bapak selaku praktisi kebudayaan yang tentunya langsung terjun ya ke masyarakat, ke bagaimana keseharian begitu. Bagaimana Bapak melihat apakah ada masalah-masalah ketika kebudayaan ini memang tidak ditetapkan sebagai atau belum diinventarisir sebagai warisan budaya tak benda? Pernahkah Bapak melihat ada permasalahan misalkan ya, kalau secara nasional kita kan mengetahui ada masalah-masalah klaim dari negara-negara luar yang mengklaim budaya. Kalau di Sulawesi Tengah sendiri, permasalahan yang Bapak lihat apakah ada, Pak? Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjawab hal itu. Selamat sore dan Tabea. Kesempatan ini sangat menarik buat kami selaku pelaku seni budaya khususnya di Sulawesi Tengah ini, bahwa dikatakan banyak warisan-warisan yang belum ditetapkan. Bagi kami selaku penggiat seni itu betul-betul memprihatinkan karena banyak kesenian-kesenian kita yang sudah terkolaborasi dengan suku-suku lain, termasuk suku dari luar daerah kita. Nah, seperti contoh Raigo ini kalau kita tidak angkat dan kita tidak publikasikan secara cepat, maka dengan sendirinya akan punah. Jadi pada kesempatan ini saya betul-betul sangat terharu dengan adanya undangan dari TVRI menyangkut warisan budaya tak benda dari kesenian Raigo ini betul-betul kita harus perjuangkan supaya generasi kita itu mengetahui. Contohnya kemarin saya telah melakukan kegiatan kesenian Raigo yang disebut sekarang itu tari Raigo. Kemarin mereka sangat senang, bahkan mereka banyak yang menonton karena baru itu kali lagi dilaksanakan di kami Tampolore. Jadi Tampolore itu ada Badak, ada Pekurehua, ada Behoa dan ada juga Tawailia. Nah, di sana tarian itu sudah punah, boleh saya katakan hampir punah. Pelaku-pelakunya itu kurang 1-2 orang tua. Jadi itu sehingga mengapa kemarin kami mengangkat kesenian ini lewat BPK yang telah memberikan dukungan kepada kami pelaku. Dengan kesempatan itu kami sudah laksanakan dengan baik. Dan banyak sekali kegiatan-kegiatan itu yang betul-betul menjadi utang kami selaku pelaku seni. Di Sulawesi Tengah ini ada 12 suku besar. Ada 12 suku besar, termasuk suku yang memiliki kesenian Raigo ini. Salah satunya termasuk Tampolore, Kulawi, Kaili, Pamona. Di Pamona ini, kalau dalam bahasa mereka ini dikatakan Raigo. Raigo itu merupakan nama kesenian. Kemudian di kami Tampolore, terdiri dari Napu, Behoa, Badak, itu kami sebut Raigo. Kemudian di Kulawi itu ada 2 bentuk nama, Rego dengan Raigo. Rego itu berada di Kulawi kota, dalam hal ini di Mataue. Sementara di Kantewu dengan Piana itu mereka menyebut Raigo. Dan di suku Kaili itu disebut Rego. Nah, kebetulan kami mendata pada tahun 2013 yang lalu bersama BPNB Manado. Kami mendata tentang kesenian Raigo itu, kami rekam langsung dan kami bukukan langsung.
dan bukunya itu sudah ada lewat perpustakaan maupun di museum juga mungkin sudah ada, Pak. Kami mendata bahwa memang Raigo ini di Sulawesi Tengah kurang 2 suku yang melakukan, yaitu suku Kulawi dengan suku Kaili. Kaili itu di Pombeve, kan sempat lihat lalu bersama Pak Rim juga. Itu kegiatan itu masih ada dan masih aktif, dan maka itu kami Tampolore sangat cemburu. Nah, mengapa kita Tampolore tidak melakukan ini? Sementara pada saat itu kegiatan-kegiatan ini itu dilakukan di saat kegiatan-kegiatan jemputan para pertempuran di Saman itu, Surudado. Itu tarian ini memang sudah lama. Itu kalau menurut tutur dari leluhur kami bahwa dikatakan itu sudah dari abad ke-13 di Saman Prasejarah. Jadi beberapa kesenian yang ada di Sulawesi Tengah ini termasuk kami Tampolore, ada Dondi, ada Dengki, ada Kambero, dan ada Raigo. Itu ada 3 kesenian ini belum ada penetapannya. Nah, Raigo ini yang pertama ditetapkan. Dan itu merupakan kesyukuran kita. Kesenian yang betul-betul tua di Sulawesi Tengah ini itu sudah ditetapkan lewat Kementerian BPNB waktu itu. Baik. Jadi mungkin nanti kita lebih perjelas lagi tentang apa itu Raigo. Betul. Ya. Menarik sekali ya Pak ya. Nanti kita minta gambaran ke Pak John seperti apa tarian Raigo itu dan pemanfaatannya selama ini dipakai di mana saja dalam acara seperti apa. Saya akan kembali ke Pak Rifan. Pak Rifan, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Rim mengenai persyaratan ya. Tapi sepertinya tahapan-tahapannya ini juga cukup panjang gitu ya Pak Rifan ya. Seperti apa tahapan kalau mau menetapkan sebuah kebudayaan menjadi warisan budaya tak benda? Untuk penetapan itu kan terlebih dahulu dilakukan pencatatan. Pencatatan itu dilakukan oleh untuk saat ini di data pokok kebudayaan, kita di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang mengembangkan menyatukan data dalam satu data pokok kebudayaan. Untuk saat ini pencatatan itu masih dilakukan oleh admin yang ada di dinas provinsi. Tapi kedepannya kita akan mencoba menyebarkan itu ke admin-admin yang ada di tingkat daerah, karena yang mengetahui itu adalah admin-admin yang berada di tingkat daerah. Lalu kemudian dalam pencatatan itu sudah harus memenuhi persyaratan seperti deskripsi sudah harus ada, foto terbaru sudah harus ada, lalu kemudian sudah tetap harus ada maestronya. Jadi ketika akan dilakukan penetapan, kita sudah bisa menemui maestronya. Lalu kemudian setelah dilakukan pencatatan, barulah kemudian kita melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah disebutkan Pak Rim tadi. Yang pertama adalah kajian akademik, boleh dalam bentuk makalah, boleh dalam bentuk skripsi. Jadi kajian akademik itu sebenarnya boleh kita lakukan secara gotong royong. Jadi bukan hanya Balai Pelestarian Kebudayaan, bukan hanya dinas, tapi juga bisa di kampus misalnya. Jadi misalnya ada mahasiswa yang mau melakukan penelitian, nah itu bisa mengambil satu objek pemajuan kebudayaan, bisa bekerja sama dengan kita, lalu dia melakukan penulisan. Nah tulisan-tulisan seperti itu bisa juga dimasukkan sebagai data dukung. Yang penting OPK itu yang memuat di data dukung itu ada telah berumur 50 tahun, masih bertahan sampai sekarang. Lalu kemudian itu merupakan ciri khas dari daerah tersebut, baik itu dalam hal penamaan, kalau dalam hal ini Raigo dari syair-syairnya itu harus melakukan ada kekhasan daerahnya. Lalu kemudian ada foto terbaru. Kalau foto juga bisa melalui kampus atau dinas atau kami di BPK. Lalu kemudian ada video. Video yang sepertinya biasanya menjadi masalah karena masyarakat biasanya tidak mampu untuk menemui standar video yang diinginkan oleh tim ahli. Gitu, jadi kita juga di Balai Pelestarian Kebudayaan punya beberapa program, yaitu perekaman warisan budaya. Selain di kita, mungkin juga di dinas provinsi juga akan ada. Lalu kemudian TVRI juga jika memang punya slot untuk itu, dokumentasi seperti itu bisa kita gunakan untuk pengusulan di warisan budaya tak benda. Nah, setelah dilakukan pengusulan
untuk penetapan, lalu barulah kemudian tim ahli penetapan warisan budaya tak benda yang dibentuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu melakukan rapat memeriksa. Nah, biasanya jika belum dianggap bisa ditetapkan, biasanya ditangguhkan. Oke, ditangguhkan. Lalu dikembalikan ke dinas provinsi untuk melengkapi data-data tersebut. Biasanya ada catatan-catatan di situ. Catatan gitu ya. Pak Rifan, ada nggak batas ketika ditangguhkan? Misalkan bisa ditangguhkan terus tiap tahun, nanti berikutnya diusulkan terus, atau ada batas misalnya hanya boleh 2 kali nih diusulkan begitu? Sampai sekarang belum pernah ada batasan untuk boleh 2 kali, tapi biasanya teman-teman di daerah ketika mereka sudah dikasih tahu bahwa yang diusulkan kemarin ini nih penetapannya sebulan lagi ya, deadline-nya sebulan lagi ya. Nah, biasanya mereka sudah melakukan itu. Nah, ketika tidak bisa menemui deadline itu, tahun depan diusulkan lagi juga tetap boleh. Iya. Sekali pengusulan, Pak, bisa berapa kebudayaan yang diusulkan, ataukah memang sekali setahun hanya 1 yang bisa diusulkan begitu? Tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Selama data dukungnya lengkap, tetap bisa diusulkan. Oke. Nah, Pak Rifan, tadi kan Pak John sudah menyampaikan ya bahwa tarian Raigo dan juga di beberapa tempat di sini Rego, di Kaili gitu ya, tarian Rego gitu ya, Pak. Nah, ini kan ada irisan begitu. Kalau misalkan untuk penetapan sebagai warisan budaya tak benda, itu apakah memang harus menuliskan lokasi asal dari budaya yang mau ditetapkan ini dari suku apa begitu, atau seperti apa, Pak? Kalau seperti yang disampaikan Pak John tadi. Untuk penulisan asal sukunya itu tetap harus dituliskan, tetapi tidak menuliskan cuma satu suku. Jadi bisa karya budaya ini, objek pemajuan kebudayaan ini bisa menjadi milik bersama dari satu suku atau bahkan lebih. Salah satu contoh, saya mengambil contoh karena saya dari Makassar yang kemudian pindah ke Sulawesi Tengah, ada objek pemajuan kebudayaan yang namanya barongko, itu makanan tradisional. Itu kan di setiap kabupaten hampir pasti ada. Nah, akhirnya kemudian ditetapkan milik bersama Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi tidak ada masalah, seharusnya tidak ada masalah karena karya budaya ini kan milik komunal. Jika menjadi milik dari satu suku tertentu, itu tetap dituliskan, tetapi jika ada persebarannya di suku-suku lain juga tetap dituliskan. Oke, jadi kalau kayak tarian Raigo ini dari Sulawesi Tengah gitu ya? Bisa. Begitu, baik. Saya akan ke Pak Rim. Pak Rim, kita sudah melakukan penetapan sejumlah warisan budaya tak benda. Lalu apa manfaatnya untuk pembangunan Sulawesi Tengah dan juga manfaatnya ke masyarakat? Memang manfaatnya salah satunya adalah perlindungan tadi ya, karena itu budaya akan bisa terus diwariskan ke generasi-generasi. Namun mungkin ada manfaat lain yang bisa Bapak lihat dari sudut pandang Bapak. Sebenarnya kalau berbicara tentang manfaat itu pasti ada, karena memang sasaran kebudayaan itu ada ekosistemnya di dalam, ya, termasuk bisa menjadikan itu jadi diplomasi budaya, dijadikan alat untuk jadi diplomasi budaya ke negara-negara lain. Memang dulu itu Rego, saya malah ada direktur yang diplomasi budaya yang kemarin Pak, yang almarhum Bapak itu, sudah saya beritahukan ke teman-teman di Kulawi, kalau bisa tolong dianu itu, karena bisa tampil di luar negeri itu tentang Rego, karena itu Rego itu memang sangat menarik dan kementerian juga itu sudah sangat antusias dan bahkan sangat aura Rego itu memang betul-betul itu sangat luar biasa. Manfaat lain itu sebenarnya di samping bisa diplomasi budaya, misalnya ada bidang kita di dinas itu bidang pemanfaatan dan pengembangan, itu bisa membuat festival. Nah, kalau festival itu kan ada kuliner juga di sekitarnya, juga bisa memberikan dampak memberikan dampak untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar itu. Baik, seperti itu, Pak. Kemudian juga di bidang PTLK, Pembinaan Tendangan dan Lembaga Kebudayaan itu bisa melakukan workshop tentang bagaimana pengelolaan Rego itu. Iya, karena secara kelembagaan, karena dia ini Rego ini banyak personilnya, bisa sampai 20 orang atau lebih. Baik. Ya. Jadi itu memang itu formasi Rego di setiap itu berbeda antara Tampolore, Kulawi dan juga di Kaili. Ya. Nah, ini semua ini ada 3 suku, dan salah satu plus di Pamona ini, kalau kita adakan misalnya festival Rego, itu sangat luar biasa. Kalau persebaran Rego itu ada di beberapa suku, lalu kita buatkan festival di Kota Palu atau di misalnya di Tentena, kalau ada festival Danau Poso misalnya, itu akan bisa menjadi, karena itu bisa juga menjadikan jadi destinasi wisata. Destinasi wisata, betul. Iya, karena itu. Jadi juga makanya itu banyak juga stakeholder yang terkait.
terutama pariwisata, apa ini lagi, dan Dekranasda dan macam-macam yang bisa itu. Iya. Betul Pak Lim. Oke, itu tadi pemanfaatannya ya Pak ya. Lalu bagaimana tarian rego itu? Kita sudah bahas tadi bagaimana teknisnya, pengusulannya, tapi kita sendiri belum tahu bagaimana tarian rego itu dan keindahan tarian rego itu. Saya ingin Pak Yonatan menjelaskannya, namun sebentar Pak ya, setelah kita harus jeda dulu pemirsa, kami masih akan melanjutkan perbincangan kami untuk mengetahui seperti apa keindahan tarian rego. Tetaplah bersama kami dalam program Bicara Langsung. Anda kembali dalam program Bicara Langsung pemirsa. Pada saat ini kami masih membahas tema Raigo, warisan budaya tak benda, dan di sini sudah ada Pak Rifan dan juga Pak Rim dan Pak Yonatan. Kami melanjutkan diskusi kita tadi. Pak Yonatan, bisakah Bapak menggambarkan seperti apa keindahan dari tarian Raigo ini, Pak? Ya, terima kasih. Momen daripada tarian Raigo. Tarian Raigo ini ada beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan tari Raigo. Yang pertama, kalau masih dari zaman prasejarah sesuai data yang kami temukan, bahwa itu mengatakan kegiatan yang digunakan untuk menjemput para surudado kembali dari perang suku atau pemberontakan. Jadi itu dihibur dengan kegiatan itu. Nah, kemudian sebentar kita bicara tentang gerakannya. Kemudian kegiatan ini juga digunakan untuk saat memulai penanaman padi atau pengolahan padi yang disebut dalam bahasa kami itu mewahek boso, mendarahi kandang. Jadi itu yang digunakan dalam kesenian tari Raigo. Jadi dari dua kegiatan itu disebut kalau bahasa syairnya itu adalah pemujaan. Nah, yang tidak masuk dalam pemujaan itu seperti syair mandek pare, atau kalau dalam bahasa kailinya pae, Raigo pae, itu ucapan syukur selesai panen, itu tidak masuk dalam pemujaan. Berikut dengan kegiatan kematian, itu harus diadakan Raigo. Jadi itu juga termasuk hiburan bagi orang-orang yang ditimpa oleh duka. Jadi kegiatan itu ada 4, termasuk Raigo ini. Yang pertama penjemputan, kemudian syukuran, kematian, dan memulai penanaman. Panen tadi ya. Panen, ya. Jadi tarian itu. Jadi kita berkata tentang syairnya itu memang bermacam-macam. Kalau kita berkata tentang kematian, berarti kita menghibur orang-orang. Syairnya itu yang mengandung hiburan bagi orang-orang yang ditimpa duka. Kemudian kalau syair maandek pare, kalau dalam bahasa Posonya itu mopadungku, itu beda. Itu merupakan tarian yang betul-betul syair yang betul-betul semarak. Ramai karena menyangkut kegembiraan. Masa panen begitu. Jadi itu syairnya untuk kalau kami Tampolore itu memang lebih banyak kata-kata yang tidak kita ketahui di bahasa-bahasa sekarang ini. Kami generasi yang sekarang ini itu 80% bahasa-bahasa tinggi dari suku kami. Kemudian 30% itu hanya dia dapat di bahasa-bahasa pasarnya kami. Bahasa pasar itu yang sering kami gunakan sehari-hari. Yang hari-hari gitu, iya. Begitu juga di suku-suku lain seperti Kulawi, seperti yang kami data lalu itu Raigo Empae juga ada, dan gerakannya itu beda juga. Nah, saya jelaskan gerakan dari tari Raigo penjemputan pulang dari pemberontakan itu, mereka menggunakan porperti. Salah satunya porperti yang digunakan itu parang yang sudah bersihkan rambut, kemudian tombak, kemudian alat pemujaan seperti kita perlihatkan di tempat ini. Inilah alat pemujaan. Kalau di suku Kaili ini disebut dengan tai ganja. Ya. Yang sudah di sekarang kita motif-motif. Ya? Tapi kami suku Lore itu ada 2 bentuk. Kalau behoa
kalau behwa dengan badak itu sama, manusia kepalanya. Tapi kalau napu itu tanduk anoa. Anoa. Jadi simbol ini adalah ikatan bahwa orangnya sudah diikat. Kemudian kalau tidak membawa kepala manusia berarti kegiatan itu atau hasil mereka itu belum ditemukan. Kemudian rambut. Dan inilah hasil daripada kegiatan mereka. Mereka membantai kerbau atau apa, dan ikatan ini merupakan tanda peringatan. Jadi inilah yang digunakan di saat pemujaan melakukan tari raigo di batuan seperti Watu Molindo. Benda ini disebut apa, Pak? Benda ini disebut? Ini disebut peoni. Peoni. Iya. Oke, peoni. Ini ada di museum bermacam-macam. Itu ada gambar motifnya, itu bermacam-macam di sana. Saya pernah lihat dan saya sudah pegang langsung ini. Ini yang dari nenek yang diberikan kepada saya untuk saya bisa perlihatkan. Tapi bukan artinya saya harus pegang untuk saya mau ikuti, tidak. Nah, kemudian yang kedua adalah kita harus membawakan sebuah kain. Kain ini yang terbuat dari rantak, kain kulit kayu. Ya. Ini kain kulit kayu. Jadi ini kita berikan, kita persembahkan bahwa inilah merupakan tanda ucapan syukur. Jadi kain kulit kayu ini bukan hanya untuk digunakan dalam ucapan terima kasih, tetapi digunakan untuk pesta kawin bagi anak-anak bangsawan seperti itu. Berikut kalau di tempat lain saya tidak bisa lihat langsung, hanya yang saya lihat parang, baju, dan kalau di kegiatan lain seperti Mandek Pare itu bajunya hanya pakai baju adat biasa, seperti baju-baju biasa. Dan kalau dulu mereka hanya memakai PW, kalau bahasanya kami itu MEPW. Bukan cuma di Irian MEPW, tetapi sebenarnya di Sulawesi Tengah ini kegiatan MEPW itu masih ada. Iya. Ada. Dan itu banyak kami temukan kajiannya. Ya. Berikut kemarin ada yang berkata bahwa kita tidak bisa menentukan bahwa itu batuan itu bukan tempat pemujaan raigo. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena zaman penulisannya Kruit itu dia belum melarang untuk memberikan dokumentasi terhadap hal-hal yang begitu. Animisme. Animisme itu, iya. Betul. Nah, itu penulisannya dari tahun 1867, kemudian masuk para penulis dari tahun 1920-an ke atas. Mungkin itu para arkeologi mengupas tentang budaya-budaya yang ada di Sulawesi Tengah. Dan itu kelihatan semua gambarnya kami temukan di buku-buku. Termasuk saya waktu itu dipercayakan bangsawan kami untuk menulis sejarah Badak. Kemudian dalam pencatatan PPKD Kabupaten Poso, semua saya dapatkan kajiannya di dalamnya itu. Ternyata bahwa tari raigo ini merupakan tari yang betul-betul tua di Sulawesi Tengah. Begitu Pak ya, betul-betul tua ya. Saya ingin tahu bagaimana kemudian tarian yang sudah cukup tua ini ya, kemudian dimanfaatkan di dunia modern saat ini. Nanti saya akan ke Pak Rim, namun kita harus jeda dulu lagi. Pemirsa tentunya Anda masih penasaran ya dengan diskusi kita pada saat ini karena begitu menarik. Kami membahas mengenai salah satu kebudayaan tertua yang ada di Sulawesi Tengah, tarian raigo. Namun dialog kita masih akan dilanjutkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih menyaksikan program Bicara Langsung. Kali ini tema kami adalah membahas mengenai raigo, warisan budaya tak benda. Dan kami melanjutkan diskusi kami. Saya kembali ke Pak Yonatan. Pak Yonatan tadi belum menjelaskan ya Pak mengenai bentuk tarian ini yang biasanya kalau saya pernah melihat memang perempuan laki-laki. Tapi ternyata tadi di belakang layar kita ngobrol, ternyata bentuk-bentuk tarian raigo ini berbeda-beda gitu Pak. Seperti apa Pak? Memang tadi saya sedikit lupa tentang perbedaan dari pelaku-pelaku dari masing-masing suku ya. Kalau di kami Tampolore itu pelakunya atau pesertanya itu paling kurang itu 15. Kemudian
banyaknya itu tidak menutup kemungkinan siapa saja yang ingin masuk, sama dengan Dero sebenarnya. Dero, betul. Tetapi kami Tampolore itu laki-laki mengelilingi perempuan yang ada di tengah 3 atau 4 orang. Mereka saling pantun, berbalas pantun dengan laki-laki, kadang-kala sama-sama bersuara, kadang-kala berpantun. Berikut, kalau di suku Kulawi itu dua bentuk. Raigo di Kantewu itu sama dengan Bada. Bada itu Kantewu itu mengelilingi perempuan juga. Perempuan ada 4 sampai 5, laki-laki juga berputar begini. Bahu, tangan di bahu, Perempuan. Tangan pegang parang atau pegang tombak. Tergantung dari kegiatannya itu. Kemudian kalau di Kulawi kota, dalam hal ini di Mata Uwe dengan apa ini namanya kampung ini, itu mereka berpasangan laki-laki perempuan, termasuk di Toro. Toro juga itu di sana ada percampuran suku. Jadi mereka juga kadangkala Kantewu punya dipakai, kadangkala Kulawi punya dipakai. Jadi mereka berpasangan, tidak sama dengan Bada atau ini Kaili. Ya, kalau Kaili lagi, dia yang saya lihat di Pombebe waktu itu Pak, mereka campuran saja. Tapi tangan di bahu. Tangan tetap di bahu. Iya, jadi mereka berkeliling. Tangannya di sebelah kiri begini, sambil berbalas pantun. Baik, itu kalau beda formasi ada perbedaan makna nggak Pak? Kalau perbedaan itu hampir sama saja tujuannya. Maknanya tujuannya. Iya, tergantung kegiatannya itu. Baik. Acaranya. Baik, Iya. seperti itu Pak John. Kalau begitu saya kembali ke Pak Rim. Pak Rim tadi sudah dijelaskan ya mengenai pemanfaatan oleh Pak John. Pemanfaatan tari Raigo ini juga salah satunya adalah penyambutan. Nah, saya ingin menanyakan bahwa, dan juga saya mengingat bahwa kebanyakan ketika saya mendatangi acara-acara begitu ya, acara resmi yang ada dilakukan begitu, kebanyakan tarian pembukaan atau tarian-tarian yang dilakukan di masyarakat ini, tarian Raigo ini jarang muncul gitu Pak. Saya bahkan baru sekali sejak 10 tahun belakangan ini melihat tarian Raigo di Sulawesi Tengah. Nah, menurut Bapak bagaimana pemanfaatan tarian Raigo ini di zaman modern saat ini? Apakah memang perlu untuk lebih banyak ditampilkan atau seperti apa Pak? Harusnya lebih banyak ditampilkan. Tapi kemarin atau ada acara di Merkur waktu sebelum tsunami, itu ada kegiatan waktu itu masih Pak Sudarto jadi wakil gubernur. Itu karena saya dikasih kepercayaan sama Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi untuk meramu, karena mengikut sertakan guru-guru sejarah sekitar 250 orang di Merkur. Lalu saya undang teman-teman dari Mata Uwe, Kulawi untuk melaksanakan Rego. Dan teman-teman yang dari Direktorat Kepercayaan itu langsung melaporkan ke saya pada saat Rego dilaksanakan, karena dia di ruang tertutup. Langsung dia bilang, Pak Rim, saya merinding, saya punya dengar itu syair-syair Rego, luar biasa dia bilang itu. Nah, tetapi memang makanya Pak Jonathan juga bilang tadi bahwa di Kruip itu tidak menuliskan itu tentang itu, karena memang itu karena masih berbau-bau penyembahan itu, ya. Sehingga karena dia melakukan penginjilan di Sulawesi Tengah, jadi tidak akan pengaruh-pengaruh agama dulu itu dia mau. Tetapi dalam peneliti murni mungkin masih tetap itu, seperti Sarasin, kemudian ada Nicholas Adriani, mungkin masih mungkin pernah menyinggung itu, tetapi memang kalau yang melakukan penginjilan itu jarang dianukan karena itu pengaruh agama. Tetapi memang dalam pemanfaatan sekarang ini harusnya banyak kita laksanakan lagi Rego itu. Tapi memang itu Rego, mudah-mudahan Rego yang berkembang itu juga bisa melahirkan ada kreasi-kreasi, terutama tentang lirik-lirik yang akan disampaikan itu. Bisa Pak Iya, ya? bisa. Iya, karena gerakannya itu tetap sama, tetapi syair-syair yang dilantunkan itu yang mungkin bisa dirubah, apalagi yang. Tetapi sebenarnya kalau Rego yang dilakukan dalam upacara-upacara kesyukuran itu jangan menyentuh sebenarnya itu. Iya, karena itu pengagungan itu hanya bersifat ucapan terima kasih bahwa panennya sudah berhasil, syukuran itu.
Tetapi memang kreasi-kreasi baru itu bisa saja ada. Kemarin kami di Kulawi sudah melaksanakan workshop tentang tari rego. Yang kita laksanakan itu anak-anak SD. Oleh ada penerima bantuan namanya Rumah Budaya Nusantara dulu, itu di Lobo Kulawi, ada Sanggar Seni Lobo di Kulawi itu melaksanakan itu. Saya bilang harus kita lestarikan itu, karena itu sudah jarang kita lihat dan jarang kita laksanakan. Padahal itu sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda milik Sulawesi Tengah. Nah, tanggung jawab pemerintah daerah Sulawesi Tengah sama BPK yang sudah berdomisili di sini itu harusnya banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memanfaatkan berbagai macam item-item budaya yang sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda untuk kita manfaatkan secara terus-menerus. Nah, itu dia pembinaan, Pak ya. Nanti sebelum saya ke Pak Rifan mengenai pembinaan. Tapi sebelumnya saya juga masih ingin bertanya ke Pak Rim. Pak Rim, berarti kalau kayak seperti Dero kan, Dero ini sudah mulai dibuat seperti ajang gitu, diperlombakan. Kira-kira tarian Raigo nanti kalau dikreasikan dari segi syair juga bisa gitu ya, diperlombakan, Pak? Saya yakin bisa. Apalagi kita mungkin tanggung jawab itu misalnya di bidang pelestarian dan pemanfaatan, bidang pemanfaatan dan pengembangan itu bisa diadakan festival. Tetapi kami di UPT Taman Budaya sendiri bisa kami lakukan itu, Pak. Iya, karena sekarang ini hanya kita untuk sekarang tahun ini kita munculkan itu workshop musik karambangan. Mudah-mudahan ke depan bisa kita lakukan workshop untuk tari rego. Baik. Kita kesenian rego, baik syair-syairnya maupun gerakan-gerakannya. Gerakannya bisa dikreasikan, Pak? Mungkin gerakannya bisa kita tetap itu pertahankan, tetapi syair-syairnya itu yang bisa kita. Oke, Pak Rim. Baik, saya ke Pak Rifan. Pak Rifan, ini tadi terkait pembinaan, Pak ya. Memang kalau sudah ada penetapan, jangan berhenti sampai di situ dong. Pasti harus ada pembinaan, karena memang utamanya ini supaya dipastikan bisa terus turun-temurun ke generasi-generasi. Pembinaan seperti apa yang selama ini sudah pernah dilakukan, Pak, dan juga apa harapan pembinaan yang akan dilakukan ke depannya? Kalau untuk dari Balai Pelestarian Kebudayaan, kita tahun ini ada fasilitasi pemajuan kebudayaan. Kebetulan untuk Rego sendiri, kemarin Pak Yonatan telah memasukkan proposal untuk melakukan workshop tari Rego. Jadi itu workshop itu dalam rangka pembinaan, karena dalam workshop itu kan diajarkan bagaimana tradisi tuturnya, lalu kemudian bagaimana gerakannya, lalu kemudian ada juga dialog terkait bagaimana zaman dulu itu dilaksanakan seperti apa. Jadi harapannya ke depan adalah kalaupun ternyata ada pengembangannya, karena kebudayaan kan bersifat dinamis, tidak akan mungkin tetap di situ, apalagi terkait generasi muda mungkin saja akan bosan dengan bentuk-bentuk yang seperti itu, akan ada perubahan, akan ada pengembangan, tetapi harapannya adalah pakemnya yang di awal itu tidak hilang dan tidak dilupakan. Makanya kita tetap ada workshop misalnya yang dilakukan oleh Pak Yonatan yang difasilitasi oleh BPK, lalu kemudian ada juga workshop yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi. Jadi itu merupakan langkah-langkah pembinaan saya rasa. Oke, Pak Rifan, kalau bicara spesifik tentang tarian Rego ini, selama ini memang tarian Rego ini mungkin saya bisa katakan masih jarang terlihat di permukaan begitu, Pak ya. Kalau dari pandangan Pak Rifan, apa yang sebenarnya menjadi kendala tarian Rego ini masih tertutup di bawah permukaan selama ini? Sejujurnya sejak kami dari Balai Pelestarian Kebudayaan kan pindah ada di Palu dari tahun 2023. Sejak tahun ini saya sendiri belum pernah lihat tari Rego itu. Begitu. Tapi kalau misalnya pertanyaannya adalah kenapa tari Rego itu tidak muncul di permukaan, itu kan sebenarnya faktornya banyak. Termasuk pelakunya yang mungkin sudah tua misalnya, lalu kemudian lokasinya yang jauh dari kota, di Bada, di Pulau itu kan lokasinya relatif lebih jauh. Jadi untuk melakukan kegiatan-kegiatan festival di kota Palu, kita harus melakukan mobilisasi penari-penari itu dari daerah-daerahnya. Lalu kemudian mungkin perlu kita akui bahwa generasi-generasi muda sekarang itu pengaruh budaya-budaya luar itu sangat kuat. Misalnya anggaplah misalnya mereka lebih paham tarian Korea misalnya dibandingkan dengan tarian dari Sulawesi Tengah. Nah, harapannya dengan adanya Balai Pelestarian Kebudayaan di Palu, lalu kemudian ada Dinas Kebudayaan juga yang sudah dibentuk oleh provinsi, mungkin sedikit demi sedikit kita bisa
angkat dan kita bisa majukan, Oke. kita bangkitkan ekosistemnya kembali. Ekosistemnya. Baik, mungkin Pak Yonatan ingin menambahkan tentang hal ini karena Pak Yonatan sepertinya tahu banyak ini ya. Ya. Mengapa Pak? Ya, sebenarnya saya mendengar bahwa apakah bisa Raigo ini kita kreasikan. Ya, itu juga menarik bagi saya karena kebetulan kemarin waktu kami workshop Pak di Badak itu banyak diusulkan apakah syairnya itu bisa kita rubah, apakah itu gerakannya bisa kita tambah. Nah, saya hanya menjawab kalau gerakan, kalau kita mau mempertahankan keasliannya itu hanya yang kita akan kreasi itu di depan dengan di akhiran. Itu kalau kita mau menambahkan untuk gerakan. Tetapi kalau syair yang harus kita bisa kreasikan itu seperti kreasi syair di saat makan padi baru atau mandek pare wo, kemudian misalnya kegiatan penyebutan tamu orang-orang pejabat itu bisa kita kreasikan dengan bahasa kita yang sudah ada. Tapi kalau melakukan kegiatan misalnya ritual itu tidak bisa kita rubah, nanti kita sendiri dapat tumbalnya. Iya. Seperti apa yang saya katakan tadi di sini. Artinya ada hal esensial yang tidak boleh dirubah ya, begitu, Pak ya. Baik, Bapak-bapak sekalian, tidak terasa ya waktu kita ternyata sangat tidak cukup ya kayaknya kalau membahas untuk hal ini. Kayak kita perlu waktu lebih banyak gitu Pak ya Bapak. Nah, di akhir dari perbincangan kita ini saya ingin Bapak-bapak memberikan closing statement, pesan kepada masyarakat. Namun sangat singkat Pak karena kita dibatasi oleh waktu ya Pak ya. Saya ingin mendengarkan dari Pak Rifan terlebih dahulu lalu sampai kepada Pak Yonatan. Silakan Pak. Mungkin kalau saya singkat saja, harapannya adalah tari Raigo secara khusus dan secara umum objek-objek pemajuan kebudayaan yang ada di Sulawesi Tengah dan juga Sulawesi Barat, dalam hal ini sebagai wilayah kerja Balai Pelestarian Kebudayaan, bisa terus dilakukan pelestarian dalam bentuk 4 elemen tadi: pelindungan, pemanfaatan, pengembangan, dan pembinaan. Harapannya ketika itu semua dilaksanakan, kita bisa melihat kebudayaan kita lebih maju. Oke, tentu saja Pak ya. Silakan Pak Rim. Mari kita bersama-sama tetap melestarikan tari Raigo sebagai salah satu warisan leluhur daerah di Sulawesi Tengah, karena tari Raigo itu banyak kearifan lokal yang muncul dari dalam, dan kami mengajak semua stakeholder bahwa mari kita lestarikan ini karena ini merupakan suatu kebanggaan daerah Sulawesi Tengah dan apalagi sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda. Oke, seperti itu Pak Rim. Baik, silakan Pak John. Iya, kalau saya dengan adanya pencanangan Sulawesi Tengah Negeri 1000 Menggalit ini, kami selaku penggiat budaya itu betul-betul diperhatikan oleh pemerintah, difasilitasi. Kemudian kegiatan Raigo ini bila ada event-event internasional atau kegiatan ini kita bisa lombakan antar suku. Betul. Atau kita bisa tandingkan antar suku supaya tetap hidup. Tetap hidup, betul ya. Ya, itu saja yang menjadi harapan kami selaku penggiat seni budaya di Sulawesi Tengah. Harapan kami supaya tetap ada kerjasama dengan pihak pemerintah yang ada. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak-bapak sekalian. Di sini ada Bapak Andi Muhammad Rifan Fadlan SE, Pamong Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 18 Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat. Lalu Bapak Dr. Andes Rim M. Hum, Kepala UPT Taman Budaya dan Museum Provinsi Sulawesi Tengah. Dan Bapak Yonatan Toki ISPT, Maestro Sastra Tradisi Sulawesi Tengah. Terima kasih Bapak-bapak sekalian, sukses terus dalam pekerjaannya. Dan pemirsa, itulah tadi perbincangan kita dalam program Dialog Bicara Langsung. Tentunya bagaimana kita dapat mengembangkan kebudayaan yang kita miliki, tentu saja dimulai dari Anda dan saya untuk dapat bangga dan juga melestarikannya, mempraktekannya. Baik pemirsa, saya Dian Merdekawati mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi dalam program Dialog Bicara Langsung lainnya. Sampai jumpa.